Sebenarnya basket tuh identik hobi gengsi. Iya. Hobi gengsi. Nah, Pak Kosasi. Nih gue pengen tahu nih sebenarnya ada apa sih? Kenapa bisa ada namanya bounty hunter nih? Gue mau mulai dengan dikit. Oke. Gua awali dikit. Dia nanti melengkapi ini kan. Banyak juga nggak apa-apa. Jangan, gak enak. Oke. Gak enak sama siapa ya? Iya. Kita mau mention siapa-siapa. Sebenarnya basket tuh identik hobi gengsi. Iya. Hobi gengsi. Betul. Gue Itu setuju sih. Iya enggak, gue datang ke lapangan. Ini salah satu pemikiran anak basket ya. Gue datang ke lapangan, sepatu gue nggak matching, celana jersey gue nggak matching, nggak asik. Kan gitu kan? Iya. Padahal lo ada salah satu All Star LLX Streetball. Ini gue kalau nggak salah ya, namanya Jet Li. Itu anak IMC, temen gue main juga. Dia ikut LLX Streetball dulu tahun 2011 kalau nggak salah. Dia masuk All Star pakai sepatu Converse yang literally pendek. Ini fans gua old school. Dia disebutnya Bruce Lee AKA-nya. Waduh. AKA-nya sampai disebut Bruce Lee. Nama panggilannya asli namanya Jelly atau Jet Li gitu, gue nggak salah. Dia soalnya kayak keturunan Chinese. Itu anak GMC Jakarta Utara. Itu dia pakai Converse. Pasti udah di underestimate sama yang lain itu pasti. Dia dikasih pas masuk All Star Game ya, dia dikasih sepatu basket dipakai sama dia, tapi kualitas permainannya menurun. Waduh. Karena gak nyaman. Itu karena gak nyaman. Biasanya kalau emang sepatu baru bukannya enggak ya? Iya, dia pakai sepatu, dia itu dikasih sama betul. jurinya kalau nggak salah. Itu kayak di situ ada Bang Insen, ada siapa gitu kan, banyak tuh yang dulu yang pas yang ada triggernya kan. Dia kayak, udah lu pakai sepatu gua aja sih main, ngapain lu pakai sepatu itu, lu ankle lu katanya. Iya bang, kan ikutin karena senior kan. Iya bang, masuk All Star gitu kan. Dia main malah nggak bisa ngelakuin moving yang menurut dia gila gitu. Setelah terbatas gitu. Setelah bang, gue nggak bisa bang, dia pakai sepatu Converse balik yang menurut gue itu waktu itu, maaf ya dia butut gitu ya istilahnya, malah jago banget anjir. Itu anak-anak orang All Star ditrik-trikin sama dia. Gila sih. Itu makanya balik lagi gue bilang, ini sebenarnya hobi basket ini sebenarnya itu adalah tingkat kejujuran gitu. Lo nyaman sama diri lo, lo nyaman sama teman-teman lo, lingkungan lo, itu ngebuat lo berkembang. Kalau lo cuma berpura-pura sebagai anak basket gitu ya itu nggak akan, yakin lah nggak buat lo berkembang, itu yakin, percaya sama gue gitu. Oke nih, gue sebenarnya pengen nanya sesuatu tapi dari tadi udah dijawab, jadi gue rubah pertanyaan. Tadi gue mau nanya kenapa bisa bikin komunitas, kan udah dijawab kan? Nah terus muncullah di benak gue, apakah kalian sampai di titik ini udah puas gitu? Atau mau, kan banyak nih, ada nih kita lihat dia di IBL satu tim yang naik dari komunitas West Bandit. Ya kan West Bandit lah, kita tahu yang lah. katanya jalanan ngebentuk mereka. Iya, oke lah. Nah, apakah kalian punya mimpi juga untuk masuk? Atau gue nih jadi nge-guide atau AKA trainer? Ini atau gue jadi yang jawab. Gitu? Nah, kalau pertanyaan itu sebenarnya kita sama sekali belum puas. Sama sekali belum puas nih. Karena masih jauh nih tujuan kita, pencapaian kita, mimpi-mimpi kita yang tinggi itu masih sangat jauh. Kalau bisa dibilang kita hobi basket Jakarta ini udah banyak diajak kerjasama untuk main di klub divisi Jakarta khususnya. Tapi itu gue tolak. Karena gue paham di sini dasaran kita ini komunitas. Kita udah menyatukan visi misi, udah membulatkan tekad kalau kita sampai manapun tetap komunitas. Oh gitu. Kita nggak mau dibayar berapapun mungkin nih.
ya kita ini komunitas. Kalau tiba-tiba nih gue kasih 100 juta, mau nggak main divisi gitu, bla 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 bla, dengan nama Hobi Basket Jakarta. Terus terang itu gue nggak mau, karena gue nggak ingin mengecewakan teman-teman. Gitu. Jadi kita 100% tetap di komunitas ini. Karena kalau dibayar gitu bisa jadi visinya nggak sesuai dengan yang di awal. Belok. Oke, berarti emang ini komunitas ya, bukan bisnis. Nah itu Karena kan kalau misalnya udah ke divisi atau ke IBS, itu kan jadi about money, about business. betul. Bukan komunitas lagi kan. Iya betul. Terus ya intinya kita komunitas sih. Terus kita juga punya mimpi buat teman-teman yang komunitas lain juga harus tahu gitu. Semoga kita disupport mimpi kita. Kita tuh ingin membentuk sebuah kompetisi besar secara nasional. Secara nasional ini gitu. Tapi komunitas. Soalnya gue perhatiin SMA nasionalnya udah ada DBL. Iya, betul. Ya enggak? Iya. Kuliah 5. universitas 5 udah ada. Kampus League. Kampus League juga segala macam. Terus profesional IBL udah ada yang support. Iya. Nah, ini tinggal komunitas nih, belum ada. Dan komunitas tuh banyak banget ya. Banyak banget dan mungkin agak susah memang kayak menentukan ini pemainnya layak atau tidak bermain di Karena komunitas. kadang kan ada komunitas yang nggak punya pelatih juga, jadi ya hanya sekedar main Bener. aja gitu. Bener. Nah itu sebenarnya syarat dan regulasi untuk pertandingan mimpi itu ya nanti pasti bisa dibicarakan sih pelan-pelan. Gue yakin, semoga aja kita juga disupport. Soalnya kita udah datang nih beberapa komunitas. Contohnya waktu itu kita tur ke Jawa Timur, ke Malang, ke Surabaya, ke Bandung. Itu mereka support. Ayo, kapan nih komunitas ini jadi tidak dipandang sebelah mata gitu. Oke nih, gue tadi dengar dipandang sebelah mata. Emang dipandang sebelah matanya kayak gimana nih? Dipandang sebelah matanya kayak gini, kayak komunitas ini kayak ya ampun lu cuman komunitas doang bisa ngapain sih gitu, bisa menghasilkan apa sih gitu. Sebenarnya komunitas itu menurut gue pribadi kayak di belakang sosok komunitas itu ada seseorang yang kita nggak tahu terkadang. Iya. Terkadang itu seseorangnya itu kita nggak tahu tuh. Karena sebenarnya kalau misalnya kita tanya nih, contoh kan kayak ke pengurus Perbasi gitu, kok nggak ada sih komunitas league, contohnya namanya komunitas league. Mungkin mereka bisa bilang ya kita nggak bisa mendeteksi komunitas yang mana, ya kan pemainnya yang mana, dan datanya mungkin nggak ada juga gitu. Padahal itu menurut gue ya, semoga ini didengar Pak Kosasi nih. Dan di Kosasi. Iya, Pak. Jadi sebenarnya kalau saya pernah nonton dulu ya Pak, Rucker Park. Itu salah satu presiden Amerika pernah nonton datang ke Rucker Park. Rucker Park. Iya, lo tau nggak salah satu presiden Amerika waktu itu Bill Clinton kalau nggak salah yang datang ke Rucker Park untuk nonton pertandingan basket. Oh. Rucker Park New York ya? Apa LA sih? Itu gua kotanya nggak tahu ya, tapi gua itu adalah salah satu lapangan yang membuat streetballer Amerika itu bermain di laga NBA juga salah satunya. Itu lapangan gila tuh di sana. Di situ orang kulit hitam cari duit di sono tuh. Lu main to main aja sama gua yuk gitu, ke taruhan kita kayak gitu. Itu sekeras itu Rucker Park. Nah, di sana itu kalau misalnya orang terpenting nomor 1 di negara itu datang, artinya pemerintah support nggak? Menurut lo semua? Iya. Support banget pasti. Nah, Pak Kosasi. Masih Jokowi dulu ya? Iya, Pak Kosasi dulu. Iya. Mohon maaf Bapak. Semoga Bapak memperhatikan komunitas-komunitas basket di wilayah Jakarta terlebih dahulu lah. Tempat Bapak mungkin ada di daerah sini kan Pak, gitu. Di mana sebenarnya kita bisa guide Pak, banyak banget Pak komunitas Pak. Yang di mana dia itu punya kualitas permainan yang lumayan baik juga gitu Pak. Dan itu menjadi suatu pertunjukan yang seru bagi masyarakat Indonesia Pak. Iya betul sih, betul. Ya kalau Pak Kosasi lagi lewat, contohnya mau beli makan gitu kan ya, coba lihat lapangan basket ada yang main, nonton kayak gitu ya. Iya. Malah lebih seru, kadang-kadang Bapak lebih seru ngelihat permainan yang tarkam daripada Bapak lihat IBL. Terkadang Terkadang iya gila teh. Ini anjir, mereka baku hantam atau main basket sih? Kan ceritanya kayak gitu kan. Iya. Kalau
IBL udah terskrip dengan baik ya. Udah IBL berdarah dikit berhenti ya. berhenti otomatis. Jatuh aja berhenti, freeze gitu kan. Kalau ini udah bodo amat gitu ya. Jalan terus. Jatuh lagi. Diinjak lagi. Yang penting poin kok ini. Dan satu lagi Pak, dari olahraga basket, harapan hobi basket Jakarta ini sebenarnya bisa membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia sih Pak sebenarnya. Dari orang yang nggak pernah punya mimpi, tapi dari olahraga basket dia bisa mendapatkan mimpi dan hidup dia. Betul. Dia berkuliah. Oke. Iya kan, gue setuju tuh, orang dapat beasiswa dari Iya. basket, dia berkuliah, akhirnya dia dapat kerja. Ya, salah satunya teman gue dari Monas namanya Junet. Hang itu dulu dia di Hang Tuah. Oke. Junet. Iya. Ya, itu dia dari PSKD. Itu jago banget tuh anak. Net. PSKD 1. PSKD 1. Udah pasti jago. Jago banget tuh Junet. PSKD 1. Lo kalau tahu tuh Junet tuh jago gila dan dia humble gila. Gue kalau dengar Attitude-nya bagus. Attitude-nya bagus banget. Lo kalau dengar cerita dia tuh benar-benar menginspirasi juga tuh. Dia benar-benar yang nggak bisa gitu tapi dia mau latihan dari basket. Menurut gue salah satunya basket ini bisa menjadi wadah untuk bisa membangun mimpi orang. Betul. Karena kalau di Indonesia sih sebenarnya kesempatan untuk hidup seorang atlet tuh nggak terlalu gede ya. Iya, betul. Kalau di Amerika mungkin ya kita lihat lah LeBron James kayak Lebih gitu. dihargai. Betul. Lebih dihargai di sana. Tapi jangan kita lupa olahraga bisa jadi kendaraan. Iya. Iya, betul. Bisa Iya. jadi batu loncatan. Jadi batu loncatannya, kendaraannya, setidaknya dia bisa tahu ada relasi di sana, Iya. networking di sana, yang bisa dia memberikan hidup. Nih lo sambil main basket, ya, tapi hidup lo layak. Iya, betul. Itu sih menurutku. Ditunjang Dan itu juga salah satu mimpi semua pemain basket di tanah air sih. Iya. semuanya. Dari basket, karena kita bisa lihat kalau pelatih di luar sana ya, di Amerika atau di mana gitu, sama di Indonesia, pelatih di sekolah misalnya lebih dihargai di sana sih. Dianggap sama kayak guru setara. Iya. Kalau di Indonesia dianggap honorer. Iya. Honorer. Iya, Kasian betul. banget emang Honorer. pelatih di Indonesia ini. Gaji nggak seberapa, tapi effort mesti luar biasa. Luar biasa teriak-teriakan. Orang lisensi nembak. Udah kayak sip tuh. Aduh, saya gak ikut-ikutan nih. Soalnya banyak yang abal-abal juga. Contohnya lu. Gue nggak ada license, gue nggak ngelatih asli. Tapi HBJ ada pelatih juga kan? Atau gimana? HBJ untuk pelatih sih ada. Tapi kita nggak fokuskan dia untuk melatih. Maksudnya hanya ada anggota kita yang pelatih basket tapi punya license tapi Iya. kita nggak fokuskan untuk Melatih. weh lu melatih hobi basket Jakarta ya enggak, karena kembali lagi kita hanya komunitas, kecuali kita ada event Jadi kalau ada event gitu baru dia yang melatih. ya baru terfokuskan Oke. gitu. Nah gue masih baru inget nih ngomong-ngomong Pak Dani Kosasi. Iya. Kita disupport sebenarnya. Ya kita pernah disupport mendapatkan Untuk HBJ. Bola 4 biji ya? 5? 3. Oh 3 biji ya? Tiga. 3 biji dan piala dari Kemenpora Iya. berapa? 2. 2 piala. Tapi itu sudah lama. Sudah lama. Oke. Kalau kalian lihat di feed Instagram HBJ Hobi Basket Jakarta ya. Di sini. Ya, nanti lo lihat Pak Dani Kosasi pernah komen di feed kita. Komen Beberapa kali. Itu nggak sekali ya, beberapa kali. oke. Bahwa dia sebenarnya mensupport gitu, tapi memang regulasinya ini belum terbentuk kalau kita lihat. Nanti kalau misalnya ada kesempatan Pak, kita bisa diundang nih Pak. Musyawarah bersama. Coba, biar bisa membentuk regulasi dan Betul. bisa Terus kita udah sempat jalanin namanya Hobi Basket Indonesia. Itu Hobi Basket Indonesia itu bukan komunitas, tapi para pencari komunitas basket di seluruh Indonesia. Hobi Basket Forum Indonesia. gitu maksudnya. Lebih ke arah, jadi misalkan lu kerja mau ke Aceh, tiba-tiba dibuang ke Aceh gitu kerja. Pasti bingung dong mau main basket di mana gitu segala macem. Oh, jadi- berarti kayak sosial medianya. Nah, kita menyediakan tuh di Hobi Basket Indonesia. Karena udah ada beberapa yang kita kumpulkan, ada dari Balikpapan, Papua, Timika udah ada, terus Samarinda udah ada, udah hampir kalau nggak salah 3 komunitas yang kita kumpulkan itu di Hobi Basket Indonesia. Nah itu ternyata mereka open buat siapapun yang join, gitu. Oke. Jadi gue soalnya pernah merasakan saat kerja di luar kota,
karena gue hobi basket, gue kayak nahan buat main basket tuh susah. Bener. Gitu. Tapi pengen cari tahu nggak tahu kemana nyarinya. Iya, itu dia. Lo tinggal search hobi basket Indonesia. Di mana tuh website? Di IG. Oh, Instagram. Iya. Jadi lo lihat hobi basket Indonesia, banyak tuh komunitas-komunitas yang open. Gitu. Jadi teman-teman kalau yang ada di Jakarta lagi dinas keluar kota atau dari luar kota lagi dinas ke Jakarta Mau main basket, bingung di mana, nah, cek aja. boleh cek di IG Hobi Basket Indonesia. Iya, betul. Oke. Ini kita bacain dulu pertanyaan dari teman-teman ya. Iya, ada pertanyaan yang gua. ada di Pertanyaan nih. Snapgram. Ini sih udah dijawab, cuman gue kasih tau aja. Ini dari Muhammad Faza nih. Walaupun kagak jago main basket, apa masih boleh gabung bang? Katanya. Lu yang jawab. Boleh pakai banget. Boleh pakai banget. Yang penting list. Yang penting list. Jangan sampai Sehat. Ini ya. Ya. Datang dalam keadaan sehat. Datang dalam keadaan sehat karena pandemik, Ya. ya kan? Udah ngelis, lu tinggal jalan. Wajib pakai sepatu tapi kan? Wajib pakai. Lu sebenarnya nggak pakai sepatu juga nggak apa-apa, bro. bener. Kita bisa pinjemin. Iya, kita pinjemin. Jadi kalau kalian nggak punya sepatu basket, Nah. kalian malu datang pakai Converse atau pakai apa? Iya. Ya datang aja pakai. Datang aja. Iya, Nanti dipinjemin. asli dipinjemin. Ini oke. Jangan nggak takut dipasing ya. Ya, Pasti Asli. jangan kita takut dipasing. asli dipasing. Oke nih. Dari Fariski Rosi 14. Apa tuh? Pesanan kesannya ngebangun komunitas HBJ bang. Wah. Untuk pesan kesannya sih panjang banget tuh kayaknya kalau diceritain ya kan. Bisa 5 episode. Minggu depan bisa datang lagi. Pesannya sih kesan dulu kali ya. Kesan. Kesannya saat membangun komunitas ini, karena gua salah satu orang yang hobi banget sama basket, jadi gua nggak merasa capek. Terus ditambah gua udah paham nih kalau komunitas ini ternyata kunci besarnya itu harus ikhlas. Iya. Ikhlas. Oke. Harus ikhlas. Betul. Kita nggak bisa berharap apa-apa, tapi kita menjalaninya totalitas. Jadi jangan setengah-setengah. Kayak gitu sih. Pelayanan. Iya, kayak pelayanan, Kayak pelayanan, gitu. iya. Gitu, totalitas, harus totalitas. Gila, berarti emang sangat beruntung sekali HBC punya dua. Karena susah loh beneran untuk dedikasi. Bener. Dan gak ngarep apa-apa. Iya. Lihat lihat komunitas ramai udah senang itu susah banget sih. Iya, orang kayak betul. gitu. Iya. Karena banyak orang di luar sana yang mungkin punya komunitas juga, tapi dia punya keinginan terselubung. Iya. Ada beberapa. Ada beberapa. Tapi mungkin sebelum, kalau misalnya nanti mau dibahas ya kita boleh bahas. Tapi terakhir nih, ada nanya nih dari Daniel Nataliswanto, mungkin dia agak takut dikit nih karena pandemi kan. Dia nanya gini, bagaimana HBJ menerapkan prokes di pandemi ini supaya kegiatan tetap berlanjut dengan dengan baik. Gue apa lu? Lu aja boleh. Nah, jadi Hobi Basket Jakarta selama pandemi ini kita menjalankan prokesnya itu cukup ketat. Salah satunya saat kalian mau masuk ke lapangan, tes suhu badan dulu tuh. Dicek Termogan. termogan. Ya kan? Terus paling utamanya saat lu mau mendaftar itu, lu datang harus dalam keadaan sehat. Kita caps lock tuh gede-gede, datang dalam keadaan sehat. Dan syukurnya, puji Tuhannya juga, teman-teman yang mau join mereka itu sadar akan kesehatan kondisi ini. Contohnya kita mau main jam 8 malam, tiba-tiba jam setengah 8 yang orang absen ini bilang, "Bang, maaf gua nggak jadi datang, badan kurang enak nih." Itu keseringan kayak gitu tuh. Terus perlu gua transfer nggak bang, karena gua udah ngelis. Kan otomatis gua harus bayar lapangan juga karena ada kuota di situ yang gua penuhi. Iya. Dan di situ gue bilang nggak usah transfer. Ini sebuah penghargaan sih. Lu maksudnya bisa bilang oke, gue nggak datang karena badan kurang baik, kurang fit. Dan itu maksudnya keren sih, maksudnya tuh orang sadar gitu. Iya, sadar akan kondisi juga. Sadar akan kondisi juga, karena kalau dia paksakan datang itu membahayakan sih banyak orang gitu. Itu sih lebih ditekankan datang dalam keadaan sehat. Gitu. Berarti yang pasti harus datang dalam keadaan sehat ya. Ya, betul. Paling penting sih ya, karena kalau sakit juga main gak enak sih. Iya. Bener banget. Betul.
Oke deh, ini udah 3 nih nama nih, nggak ada lagi sih. Nah terus nih gue juga mau nambahin sedikit mumpung ingat. Jadi lucunya Hobi Basket Jakarta itu kan 2 jadwal di lapangan outdoor. Ya. YPK Jakarta Selatan. Nah kebetulan akhir-akhir ini kan hujan. Saat kita mau main basket nih jam 7 udah siap-siap, udah pakai balsem nih di ankle ya kan, lagi ankle. Iya. Tiba-tiba hujan. Nah, kayak pupus lah harapannya kan. Udah jam 8 malam nih. Hebatnya Hobi Basket Jakarta itu hujan-hujanan mereka tetap datang. Tetap main. Gue lihat, bukan main. Kita tetap nunggu sampai hujan selesai. Orang gue liat ngepel ya kan. Iya. Mau selesainya hujannya jam 10 malam kek, setengah 11 malam kek, jam 11 malam kek, tetap yang datang pasti rame dan nungguin. Saat hujan berhenti kita langsung ngerokin, ngepelin bareng-bareng. Pernah satu ketika itu malam minggu di jadwal kita jam 9 malam baru turun hujan tuh. Baru mau main basket udah pakai sepatu, turun hujan, ditunggu sampai jam 10 nggak berhenti. Akhirnya kita meeting di di kayak gubuk gitu dekat lapangan. Gimana nih, tetap mau lanjut atau enggak? Teman-teman hampir 90% bilang, "Oke, lanjutin, Bang." Gua nggak takut. Maksudnya pulang jam berapapun besok libur nggak kerja. Kan besok minggu. Nah, ya udah. Karena gue paham kayak semangat mereka yang tinggi ini, gue nggak mau padamkan gitu. Akhirnya gue sama teman-teman manajemen akhirnya jalan naik motor itu hujan-hujanan sampai dalaman basah. Akhirnya kita jalan nyari ke Gorgor, lapangan indoor. Oke, masih buka. Waktu itu sih ada yang main, terus kita nggak tahu tuh mau kemana. Akhirnya kita ke lapangan indoor Bulungan. Kita langsung masuk, assalamualaikum, nyamperin gitu, ada penjaganya atau enggak. Akhirnya kebetulan ada security-nya tuh yang jaga. Terus dia bilang, "Oh bisa nih main basket jam 11 malam." Waduh, masih buka ya? Jam 11 malam. Tapi sampai jam 1 malam aja ya. Itu artinya cuma 2 jam. Cuma 2 jam nih kita main basket. Ya udah, dari situ gue langsung kabarin grup, guys, main jam 11 malam nih di indoor Bulungan. Oke bang, siap. Akhirnya gue nungguin di situ, sempat ganti daleman. Ya kan, nungguin di lapangan. Gue nggak nyangka gitu. Sampai akhirnya jam 11 lewat 5 menit gue kumpulin. Akhirnya kita mau doa. Itu jumlah orang ada 98 orang. Buset, 2 jam 98 orang. Kesempatan main nggak tuh semua? Nah, dibagi cuma beberapa menit untuk waktu gamenya. 5 menit kali ya? Ada nggak tuh? 4 atau 5 menit. Yang penting main semua lah ya intinya. Iya, intinya semua. Terus saat doa itu gue cuma bilang, guys, ini karena kita banyak banget, terus di luar ekspektasi, kalau ternyata niat kalian seniat ini untuk main basket gitu. Gila bener. Jam 11 malam 11 sana sampai 1, 98 orang. 98 orang Masih berkeliaran di luar. buat main basket. Gila. Tapi akhirnya ya udah bang, nggak apa-apa, gue siap nunggu kok. Gue bilang nunggunya lama loh. Iya nggak apa-apa. Tapi sebagian memang ada yang pulang. Betul. Entah 10 atau sampai 20 orang ada yang pulang. Tapi tetap aja rame. Iyalah. 98 kurang 20 aja tetap 78 orang. Iya. Tetap aja rame. 30 orang aja ngantrinya rada dingin kan. Lu nggak panas lagi buat main. Jadi Pak Kosasi tolong ya ini. Kembali lagi. Banyak masa loh ini loh Pak Kosasi. Kalau Bapak nggak mengabulkan 98 orang nggak mau main basket lagi gimana? Nah dari situlah tercetus kita menjadikan itu budaya positif Hobi Basket Jakarta. Hujan-hujan tetap datang aja, jangan pesimis, jangan takut nggak ada yang datang, pokoknya tetap datang aja ke lapangan. Pasti akan rame kok. Itu sampai detik ini, bahkan kemarin yang hujan tetap rame. Iya, gue liat di Instagram ada tuh ngepel masih. Iya gitu sih. Itu hari Kamis ya masalahnya. Hari Kamis waktu itu hujan. Gokil sih teman-teman. Mungkin kalau mau coba join bisa, teman-teman juga boleh, iya kan? Boleh. Siapa tahu mau nyobain ngepel. Kamis ngepel lapangan ya. Kamis jam setengah 9 malam. Tapi kalau Kamis itu dia cuman sampai jam setengah 11 ya. Jam 11 malam. 11 malam bisa ya. Sampai jam 11 malam soalnya besok kerja kan. Masih ada hari juga. Malam Minggu. Malam Minggu wah itu kadang sekarang sih bisa sampai jam 12. Maksimal jam 12. Maksimal. Dulu. Wah, nih saat belum pandemi kita main jam 9 malam. Nih saat keadaan puasa juga nih, saat Ramadan. Main jam 9 malam.
selesai jam 4 pagi sampai sahur. Wow. Kita nama itu sahur on the court. Gila. Dan beneran sahur on the court. Sahur on the court. Beneran itu terjadi gitu loh. Itu sebelum pandemi ya. Itu Sebelum pandemi. Gua rasa kalau misalnya nggak pandemi ada nih sekarang. Pasti ada. Malah itu kan nggak diciptakan secara nggak sengaja. Iya. Ya. Sekarang bisa kita ciptakan secara sengaja. Kalau nggak pandemi kan ceritanya. Iya. Kalau nggak pandemi. Karena udah ada pengalaman sebelumnya. Iya, malah kita buat yang bagusnya. Iya. Ada gamenya, ada gamesnya, terus ada eventnya, kita sewa lapangannya sampai jam 4 pagi pun bodo amat. Iya. Gue yakin kalau orang yang namanya hobi, dia spend money-nya pun gila menurut gue ya. Kalau yang berkemampuan gitu. Betul. Gitu sih. Terus intinya hobi basket Jakarta bisa sebesar ini bukan karena Septian. Ya. Itu semua pihak, semua anggota kita tuh yang membuat kita seperti itu. Terutama sama istri gue. Dia yang selalu bantu gue, support gue. Mention dong namanya. Indira Rara Putri. Ini kan ada di sini apa gimana? Di sini dong. Iya, doi. Wah, keren sih, bantu dari nol gitu. Oh, berarti udah nikah masih diizinin, Bang? Kan biasanya masih. banyak tuh yang Masih. nikah jadi terhambat. Masih, karena gue jelasin ke istri gue itu ini positif. Jadi ada andil istri gue juga di saat pembangunan hobi basket Jakarta bisa sebesar ini. Iya. Karena dulu gue gaptek banget, nggak bisa desain, nggak bisa, jujur gue belajar Instagram dari istri gue. Oke. Gue segaptek itu belajar Instagram dari istri gue tuh ya kan. Ini cara buat caption kayak gini, ngepost kayak gini. Di Instagram kamu fotonya mana? Foto orang kok di post gitu. Maksudnya gue nggak paham gitu kan dulu. Sampai akhirnya gue paham gitu. Ya udah, itu berkat istri gue. Thank you my istri. Ini foto istrinya. Udah istri ya guys, udah istri ya. Kalau lu Bang mau thank you juga? Sama yang mana? Langsung cepat. Thanks God. Thanks God, gue punya pacar yang baik. Udah. Iya, aman ya. Mungkin terakhir ya, pertanyaan ya. Iya. Tadi kan di awal nih, kita balik lagi nih ke awal nih tadi. Udah ada panas-panas bahas Bounty Hunter nih. Iya. Nah, Bounty Hunter. Nih gue pengen tahu nih sebenarnya ada apa sih, kenapa bisa ada namanya Bounty Hunter nih di komunitas itu kan? Pasti dong. Kalau di klub mah udah biasa ya hal itu ya. Ya. Di komunitas kali ya. Mungkin bisa dijelasin nih kayak apa nih. Gua apa lu? Gue mau mulai dengan dikit. Oke. Gue awali dikit. Dia nanti melengkapi ini kan. Banyak juga nggak apa-apa. Jangan, gak enak. Oke. Enak sama siapa ya? Iya, ini. Kita mau mention siapa? Tiba-tiba panas. Ini gue buka karena sebenarnya si Kaiser ini dulu adalah salah satu bounty hunter. Oh, mungkin jelasin Bahkan Itu apa? Itu dulu Bang. bounty hunter tuh pencari bakat. Oh, IMB, Indonesia Mencari Bakat. IMB. Ya, hari-hari gitu. Lo pencari bakat basket, ya di dalam basket. Nanti lo kalau di kita antara komunitas tuh ada nama Tarkam. Oh. Iya, kampung. antar kampung, Iya, Tarkam. Yang bukan langsung di bawah naungan FIBA. Oke. Gitu kan, bukan Perbasi. Perbasi kalau di Indonesia ya, di bawah Perbasi itu ngebuat event kompetisi. Nah di situ ada hadiah duit, nah ada piala juga, terus dia naik pamornya. Oke. Dan banyak beberapa komunitas yang sekarang seperti itu. Ya. Pak punya Ya. Bounty Hunter. Punya Bounty Hunter. Scouting lah ya. Iya. Oh, Ya. Oke. Jadi kalau misalnya untuk seperti itu, yang dikejar mereka itu bukan hanya duit ini hadiah. Ya. Bukan hanya duit ini hadiah. Di sana lu bisa taruhan luar. Oh, Ya. oke, nggak kepikiran gue sih. Pinggiran. Iya, main pinggiran. Lu bisa taruhan luar antar si orang yang pencari bakatnya ini. Misalnya gue sama Kaisar.
gue cari bakat, gue ambil dari Kramsor, gue ambil dari ini itu terus gue bawa ke kompetisi itu. Ada si Kaisar anjir, dia ketemu sama gue. Ayo taruhan lah teh, satu bola 1 poin 1 juta. Wah anjir, Besar juga ya. ini ada nih kayak gini asli Banget ada yang sampai keluar kota. Kita sih nggak mikir sampai ke gue situ. nggak pernah tahu. Eventnya Oh berarti ini jadinya berapa episode nih? lo eventnya sampai orang-orang Jakarta diterbangkan yang jago-jago nih, yang ibaratnya dia bukan pemain pro Tapi Iya. jago. tapi jago, itu diterbangkan sampai keluar kota, main di luar kota untuk taruhan. Oh. Anjir. Itu ada. Nah, Dunia hitam komunitas basket Indonesia. iya, Oke. dunia hitam nih tuh ceritanya. Kita mau menciptakan di hobi basket ini, mau keluar dari sana untuk supaya jangan pandangan buruk itu Ada terus. imbasnya ke komunitas juga gitu. Iya Iya. benar. Gitu loh. Jangan sampai kita tekankan, makanya dari awal kita bukan bounty hunter. Lu nggak bisa main dateng. Main lu. Gak punya sepatu datang. Nggak punya sepatu dateng. Nggak bisa bayar lapangan dateng. Gitu. Kalau di sana buset, lu nggak bisa main. Soalnya gue pernah gitu dulu kan, gue bilang gue yang nggak bisa main banget dulu sempet. Gue nggak dipasing gue. Sabar. Sampai ngenes gitu dulu. Kan lu dulu nggak jago. Sampai kayak pasing-pasing. Tapi gue waktu kuliah, karena gue baru main basket tuh, gue main basket tuh kelas 2 SMA gue. Oke. 2 SMA akhir, kelas 3 SMA lah terhitungnya. Gue baru main basket. Gue kuliah semester 2 pernah diajak, karena gue nggak pernah ikut event-event basket tuh. Ya. Gue diajak main pertandingan antar SMA, dibuatin kartu pelajar gue. Padahal udah kuliah. Padahal udah kuliah. Karena gue saking di SMA gue. Oh berarti lu bounty hunter. Jadi lu kena Iya. bounty hunter juga lu? Iya lu. Ya. Iya. Ngaco. Gurunya. Makanya. Pak Deniko Sasi tolong. Tolong Pak. Pengalaman tuh membentuk lo memang. Iya. Iya kan, pengalaman. Sekarang udah membentuk. belajar udah tahu ya. Iya, belajar dari tahu. Gue dulu mikir, ternyata pas gue main, gue akhirnya sempet ikut pertandingan yang dibuat sama Kemenpora juga, gue 3-on-3. Oke. Itu di lapangan Kemenpora. Gue waktu itu lawan PSKD, itu mau ke semifinal. Gue lawan PSKD kalah. Nah itu gue diambil pada gue udah kuliah gitu. Pada gue udah kuliah SMA 30? di 30, enggak di Trisakti. Gue kuliah gue di Trisakti. Enggak, ya, SMA-nya. SMA-nya enggak, itu di Yadika. Oh iya. SMA Yadika. Ya disebut nih ya Dika. Maaf nih ya Dika sebut. Ini nggak apa-apa ya, gimana ya? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa lah, udah lewat kok. Udah lewat ya. Iya. Yadika 5. Waktu itu gue nggak salah Yadika 5 yang. Jadi tolong pada Niko Sasi. Daripada ada bounty hunter, diciptakan wadahnya Bapak. Iya. benar. Iya. Daripada kita nggak tahu nih kejahatannya apa, mendingan diwadahi. Diwadahi Pak. Betul. Gitu. Jadi bisa diatur, diorganisasi, nggak ada Iya. lagi kejahatan-kejahatan. Kejahatan itu taruhnya lebih enak. Enggak lah. Teroris, bobet, atau Nanti dipotong viral lu. Kalimatnya. Cut. Kayak gitu sih gue. Jadi itu gue mau menjawab hal itu. Lengkapnya adalah Kaisar yang kan, kalau gue waktu itu dia baru hangat ini sebenarnya dia. Apa baru-baru? 2000 berapa? Iya, orang gendut main basket biasa aja, Bos. 2000 berapa? Nggak tahu. 2000 Lupa. 17 kalau nggak salah. Bahkan 16-17 dia tuh sebagai seseorang yang direkrut buat main ke Tarkam gitu. Dia Oh ikut. ikut, jago dia dulu. Mana ada? Jago dia dulu, jago. Berarti sempat kena bounty hunter juga. Iya. Korban. Makanya itu gue bilang pengalaman bisa menceritakan, Iya. jadi ngebuat jadi experience juga kita gitu. Oh gitu. Pinter lu ya. Jadi lu mau ngapain ke Bang? Kalau menurut gue bounty hunter itu tergantung sisi kita nilai dari mana sih. Karena gue pribadi memang gue adalah salah satu pelakunya ya kan. Nah, gue Lu juga scouting, orang scoutingnya apa lu yang kena scouting? yang kena scoutingnya. Oke. Nah, karena dulu masih dalam waktu dekat ini, gue waktu itu kompetisi di jauh banget tuh, udah jauh banget di ujung pelosok deh.
deket bandara kalau nggak salah tuh, udah jauh banget deh tuh di ujung-ujung itu. Banten. Gue berharap itu di sana gue nggak akan ketemu temen-temen gue, maksudnya nggak akan ketemu ya dia lagi gitu, nggak akan gitu. Makanya gue ambil lah itu jobnya okay. Ya kan, dikasih uang main gede lumayan lah ya. Tapi di sana kita nggak berharap harus juara satu, enggak. Tapi servisnya itu lebih dari pada pemain lain. Contohnya saat gua di semifinal, maksudnya dapat servis dari pemain lain yang di scouting sama yang nggak di scouting gitu. Iya. Oke. Servisnya lebih bagus lah gitu. Nah udah kan, gua ketemu di semifinal, nggak taunya lawan kalau nggak salah Prapon Jakarta apa gitu. Gua nggak tahu tuh, lupa. Di salah satunya ada temen gue namanya Deden. Terus dia panggil gua, "Weh Sar, kok lu main di sini? Gila, jauh banget. Ngapain lu main di sini?" "Lalu ngapain di sini?" "Ya gua kan bawa nama Prapon apa-apa, gua lupa deh tuh." "Oh gitu." Nah, terus sebelum tanding kan pemanasan. Lay up segala macam. Kalau gue sebagai orang yang gue cuman duduk di bench, dipakein tapping, dipijitin, di servis. Sedangkan teman-teman gue cuman lay up gitu. Shoot gitu ya. Gitu sih. Nah, itu bedanya tuh pemain-pemain yang itu money guy lah ya. Iya, sama yang biasanya begitu tuh bisa bedain. Tapi kita memang dituntut lebih ekstra kerja keras sih gitu. Karena memang Iya, karena bebannya di situ. Iya, bebannya di situ. Sampai akhirnya si temen gue ini paham kalau gue ini pelaku itu scouting. Sampai akhirnya karena memang waktu itu quarter 2 gue udah fall trouble, udah 4 kali fall. 1 kali lagi gue fall out. Dan itu skornya menang dia tuh, menang musuh gue. Tapi akhirnya gue diistirahatkan, gue duduk di bench sampai quarter ketiga gue masuk lagi. Karena mungkin bisa dibilang pengalaman gue cukup gitu. Gue harus memutar otak. Ternyata basket itu nggak cuman skill, lu harus acting. Entertain. Betul. Dan itu gue dapetin pelajaran itu sewaktu gue hampir ke pro. Nah ya kan, Nah di situ gue belajar, di quarter 3 masuklah gue. Terus temen gue bilang yang jaga, karena dia kebetulan juga big man. "Lu ngapain masuk? Lah ntar lu fall out gimana?" Gue cuman ketawa-ketawa doang. Itu ciri khas gue tuh, ketawa-ketawa doang, jarang ngomong gitu. Nah sampai akhirnya yang fall out malah temen gue yang cuma 2 kali fall. Sampai dia garuk-garuk kepala, "Kok bisa ya gue fall out sama Kaisar?" Karena gue pinter acting dulu. Kayak dia cuman gini, gue gitu. Nyari fall juga. Apa sih istilahnya? Flopping. Nah udah sampai game selesai itu, akhirnya gue yang menang. Dapat bonus lah. Ya kan. Nah itulah yang disebut itu. Dapat nggak bonus bang? Yang mana? Di bonusnya itu. Gue belum kenal dia. Gitu. Gue kenal sama dia juga di Taman Menteng Sikut-Sikutan. Iya. Berarti berawal dari sikut-sikutan sampai bangun komunitas bareng-bareng ya. Iya, dia waktu itu gue inget banget dia ngajak gue tuh gara-gara itu berapa kali ketemuan di Taman Menteng tuh udah main, dia ngajak gue untuk sparring doang tuh. Seinget gue ngajak sparring. Terus di situ ada teman-teman yang lumayan yang diajak-ajak dia gitu kan, sparring, terus main. Dia scouting. Tapi waktu itu cuman buat, ternyata sebenarnya bukan scouting. Jadi dia cuman mau ngundang kita buat tahu nih hobi basket. Karena terkadang marketing ya. Terkadang gini nih, pemain jago itu nggak mau asal datang aja. Mereka harus tahu kenapa gue harus datang. Tujuannya si komunitasnya apa sih gitu. Kenapa gue harus datang? Oh ternyata gue harus datang karena sparring nih. Gitu. Sampai akhirnya dia ikut sparring, sampai akhirnya dia nyobain, akhirnya dia datang ke ABJ-nya juga. Ya udah, dia ngerasain tuh. Iya bener, pemain ini gue rasanya cupu. Asli cupu banget. Cupu, secupu-cupunya cupu. Paling cupu gue rasain. Sombong. Awal. Tapi sekarang kalau lo main nanti cobain. Once lo main nanti lo lihat deh tensinya. Lo boleh rasain. Tensinya. Siap. Gitu, seru. Sebelum tutup mungkin ada slogannya nih HBJ. Slogannya apa kita, Bos? Slogan mah kita nggak ada. Semoga nggak ada slogan sih, tapi penutupnya closingnya mungkin kalau dari gua satu-satu ya mungkin boleh. Closingnya dari gua
semoga komunitas basket di Indonesia ini diperhatikan pemerintah, ya, bisa diberikan wadahnya, diperhatikan pemerintah, dan juga semakin bisa berkembang secara baik gitu. Jadi sehingga banyak yang ngebuat orang-orang yang tidak mampu misalnya, ya, tapi dia kenal basket, terus dia malah berprestasi. Itu sih dari gue. Oke, dari Bang Resan. Penutup dari gue cuman pertama kayak yang tadi gue ucapin adalah itu real pengalaman gue pribadi. Jadi kalau ada yang tersinggung segala macam, gue mohon maaf karena itu pengalaman pribadi gue. Oke, terus kemudian untuk Bapak Dani Kosasi lagi nih. Mention lagi. Mention lagi. 3 kali disebut nama. Terus-terusan. Saya mohon dengan sangat Pak, berikan kesempatan untuk teman-teman yang tidak pernah muncul ke permukaan. Ya. Karena banyak kok orang-orang yang tenggelam jauh di bawah sana ingin berprestasi. Ya. Coba tolong lambaikan tangan Bapak ke bawah untuk mereka. Kayak gitu aja sih. Mantap. Karena saya juga butuh. Berarti orang jago doi. Dia Saya yang lagi berusaha nih jadi orang jago. Oh, iya. Yang penting kan ada kemauan dulu. Betul. Urusan jago itu kan belakangan. Betul. Oke deh. Thank you Bang udah mau mampir Thank ke you. Bahas Thank you Basket banget. Podcast. Thank you banget. Jangan lupa follow Instagram. Yoi. Hobi basket. Hobi Basket Jakarta. Baru Terus gue Kaisar Vandenberg. Wih. Bang Septian. Cesar 110989. Sama ada channel YouTube-nya juga. YouTube kemungkinan kita akan membuat. Oh. Baru mau buat. Nanti kita mau belajar. Oke, Mau siap. Oh, TikTok kemarin kita 112.000. Boleh TikTok. TikToknya apa? Hobi Basket Indonesia. Kita juga dijulukinnya sampai saat ini komunitas basket terbesar. Iya. Terbesar. Oke, emang kayaknya paling besar sih. Semoga amin. Iya. Ini emang paling besar sih. Semoga juga makin solid. Amin. Amin. Mungkin nanti boleh juga ajakin kita collab juga kali ya. Itu gampang. Big Avenue kalau Aqua Jakarta Urban ya. Boleh juga. Urban. Raisam lu. Oke deh, kalian boleh klik semua linknya itu ada di bawah di deskripsi kita taruh. Jangan lupa juga follow Bahas Basket Podcast. Yes. Adi Surya dan Baptison. Sampai ketemu di Bahas Basket Podcast berikutnya. See you. Dah.